Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Aswaja Muda semuanya. Kita akan melanjutkan ini bab-bab terakhir ya, sudah bab-bab terakhir dari kitab yang kita kaji setiap Senin sore, yaitu Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Sebelum kita melanjutkan, monggo kita bersama-sama bertawasul membaca Fatihah kepada Kanjeng Nabi, kepada guru-guru kita, kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Mungkin semoga kita selalu diberi keberkahan dan kemudahan dalam mencari ilmu. La hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin mursalin wa kulli ashabihi kulli ajmain wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin wa khususan Asyabul Qadir Jailani radhiyallahu anhum ajmain. A'adallahu alaina bi barakatihim wa syafa'atihim ba'dhum bin daraini wa khususan Jami'u mu'assisin Nahdlatul Ulama wa Yasim Asy'ari wa Habasbullah wa Bisri Sansuri wa Khadal Bangkalan wa usulihim wa furu'ihim man tasaba ilaihim wa khususan ila Jami'u mu'assisin Nahdlatul Boyo Jami'u mu'assisin Nahdlatul Khususan ila Jami'u ulama amilin lahum bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita akan membahas seputar haid dan beberapa hukumnya. Tetapi di sini kita hanya membahas tentang haid secara garis besarnya saja. Kalau untuk secara perincian lebih rinci atau lebih detail lagi, lanjenengan bisa mengikuti kajian yang khusus fikih kewanitaan atau khusus membahas tentang haid dan nifas, kajian Ibanah wal Ifadhah setiap Kamis malam di fanpage-nya Aswaja Muda bersama Ningila Minhatul Maula. Sekarang kita hanya akan belajar tentang garis besarnya haid dan beberapa hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu wa ahkamuhu. Haid dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Idza balagot al-mar'atu as-saniyata asyarata min umriha wa hiya min sakanil manatiqi al-harati. Saat seorang perempuan itu berusia 12 tahun dan dia tinggal di daerah yang beriklim panas, awir rabi'at asyarata fil biladil baridati, atau dia berusia 14 tahun jika dia tinggal di daerah yang beriklim dingin, kharaja min aqsar rahmi damun aswadun tabi'iyun min ghairi illatin, maka nanti akan keluar dari pangkal rahimnya darah yang berwarna hitam secara alami, min ghairi illatin wala jirohatin wa huwa al-haidu. Keluarnya secara alami, bukan karena penyakit, bukan karena juga ada luka, yang mana darah tersebut biasa kita sebut dengan darah haid. Waqad yang zulu dzalika qabla sinil madhkur wa huwa la yakunu haidan illa fi nihayati sanatit tasiati. Kalau belum mencapai usia yang disebutkan tadi 12 atau 14, maka belum bisa dihukumi darah haid kecuali perempuan tersebut sudah mencapai usia 9 tahun. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa minimal usia seorang wanita darahnya bisa dihukumi darah haid adalah 9 tahun hijriyah. Nah, sangat penting bagi kita seorang muslim untuk mencatat kelahiran anak-anak kita menggunakan penanggalan hijriyah, karena semua patokan dalam ilmu syariah itu berdasarkan penanggalan hijriyah. Jadi tidak hanya kita mencatat misal 12 Januari 2008. Nah, tapi jangan lupa untuk mencantumkan misalnya di hari itu adalah 27 Rabiul Awal 1420 berapa begitu, nggih. Itu sangat penting, hijriyahnya itu sangat penting nanti untuk menandai usianya saat dia mengalami balik, baik itu keluar darah haid maupun dia keluar sperma. Nah, itu yang menjadikan patokan, yang dijadikan patokan adalah tanggal hijriyahnya. Nah, minimal usia seorang perempuan bisa dikatakan darahnya itu dihukumi haid adalah 9 tahun
hijriyah. Jadi kalau kurang dari itu kemudian seorang perempuan mengeluarkan darah, darahnya belum bisa dikatakan darah haid. Misal ada anak perempuan usianya 8 tahun, dia keluar darah, maka darahnya bukan darah haid. Nah, lantas darah apa? Darah fasad atau darah istihadah. Artinya dia tetap harus sholat, dia tetap kalau Ramadan tetap harus puasa. Jadi belum dihukumi darah haid. Wa idza lam yanzil al haidu fi sadisata asyarah au fi sabi'ah asyarah dalla dzalika ala fasadi sihhatil mar'ati wa qillati damiha. Minimalnya 9 tahun. Keluar minimal itu usia 9 tahun. Maksimalnya tidak ada, nggih. Kalau kemudian seorang perempuan itu sampai usia 16 atau 17 belum mengeluarkan darah haid, maka kemungkinan dia mengalami gangguan hormon atau gangguan dalam sistem reproduksinya. Kalau dalam syariah tidak ada masalah, di usia berapapun, pokoknya setelah 9 tahun, di usia berapapun dia kok belum mengeluarkan darah haid, tidak masalah, dia tetap dihukumi balik pada usia 9 tahun saat dia berusia 9 tahun walaupun belum mengeluarkan darah haid, atau mungkin dia sudah keluar sperma. Tetapi itu dalam segi syariah tidak ada masalah. Tetapi dari segi kesehatan mungkin ada gangguan dalam sistem reproduksinya atau hormonnya, jadi tetap perlu diperiksakan ke dokter, nggih. Wa huwa ya'ti an-nisa fi kulli syahrin marratan wa yakunu min salasati ayamin ila sab'ati ayamin idza i'tadalla al-mazaju wat tabi'iyatu. Umumnya seorang perempuan itu akan mengalami haid sebulan sekali. Jadi umumnya siklusnya itu 1 bulan sekali. Yang berlangsung selama 3 atau 7 hari secara alami. Umumnya nggih. Umumnya itu seminggu, 7-6 hari, tapi ada juga yang 10 hari, ada yang 11 hari, ada yang cuma 2 hari, itu tidak ada masalah sama sekali. Asalkan memenuhi syarat-syarat haid, maka tetap bisa dihukumi darah haid. Amal fuqaha fa aqalluhu indahum yaumun wa lailatun wa aksaruhu 15 yauman bilayaliha. Sedangkan menurut para ulama, sedikit-sedikitnya haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Sedangkan paling banyaknya atau maksimalnya haid adalah 15 hari, 15 malam. Nah, ini kita sudah dapat 2 nggih, sudah dapat 2 syarat. 2 syarat darah itu bisa dikatakan darah haid. Yang pertama, dia sudah berusia 9 tahun hijriah keluarnya. Kemudian yang kedua, keluar minimal 24 jam, maksimalnya 15 hari. Jadi kalau seorang perempuan mengeluarkan darah kurang dari 24 jam, bukan darah haid. Misal ada seorang perempuan jam 10 pagi keluar darah, okay? Terus karena keluar darah, dia zuhur tidak sholat, kemudian asar tidak sholat, maghrib juga tidak sholat karena darah masih keluar. Ternyata jam 9 malam misalnya, okay, dilihat darahnya sudah tidak keluar, sudah bersih, maka jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih 11 jam. Maka semuanya ini belum bisa dikatakan darah haid. Dia tidak perlu mandi, ketika tahu darahnya berhenti, dia tidak perlu mandi, dia cukup berwudu, dia istinja, dibersihkan kemaluannya, kemudian berwudu, dan melaksanakan sholat isya. Kalau berhentinya di waktu isya, kalau berhentinya di waktu asar, ya melaksanakan sholat asar. Kemudian sholat yang terlanjur dia tinggalkan saat darahnya tadi keluar, seperti kalau contoh tadi berarti duhur, asar, maghrib, ya, maka nanti sholatnya harus diganti karena dia tidak dihukumi sebagai orang yang haid. Atau keluarnya lebih dari 15 hari juga tidak bisa dikatakan darah haid semuanya. Misal
ada seorang perempuan keluar darah selama 17 hari misalnya nggih, maka tidak bisa kita menghukumi yang 15 itu haid, yang 2 istihadah, tidak bisa seperti itu nggih. Kalau dia kita lihat dulu, karena mustahadah itu ada macam-macam, dia baru pertama kali haid atau sudah pernah. Kalau dia sudah pernah haid sebelumnya, maka nanti yang dihukumi haid dari 17 hari itu, yang dihukumi haid adalah yang sama jumlahnya dengan hari haid di bulan sebelumnya. Misal 7 hari ya 7 hari haidnya, yang lainnya adalah istihadah. Nah, kemudian sholat yang dia tinggalkan selama 15 hari karena terlanjur tidak sholat selama 15 hari, maka nanti di hari-hari yang dia dihukumi istihadah wajib diganti sholatnya. Jadi kita sudah dapat 2 syarat untuk bisa dikatakan darah haid. Yang pertama, keluar pada seorang perempuan yang sudah berusia minimal 9 tahun. Kemudian yang kedua, keluarnya paling sedikit 24 jam dan paling lamanya 15 hari. Jadi kalau tidak memenuhi ini bukan darah haid. Artinya kalau dia tidak dikatakan haid, dia tetap wajib melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan atas dia, sholat, puasa, ngaten nggih. Kalau dia punya suami boleh melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Wa bin usulihi li awwali marratin yuhkamu 'alal fatati bil bulughi. Sejak pertama kali keluar darah, maka perempuan tersebut seketika itu juga dihukumi balik. Dia langsung masuk usia balik. Kalau usia balik, wa innaha syarat mukallafatan tata'allaqu biha al-ahkamu min wajibin wa mandubin wa halalin wa haramin. Kalau dia balik, maka dia menjadi seorang yang mukallaf, artinya bagi dia itu dikhitobi atau dia terbebani atau dia menjadi orang yang wajib melaksanakan perintah-perintah dalam syariat Islam. Seperti gampangnya omong ngeten, wajib salat, lek gak salat dosa, ngoten lho nggih. Tiyang niku lek wis balik wajib poso, lek gak poso dosa. Gampangane omong ngoten niku. Jadi kalau dia sudah haid maka dia sudah balik, artinya dia sudah mukallaf, jadi dia wajib melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah dan menjadi kewajiban bagi orang Islam. Wa yakhtalifu in qita'uhu bi ikhtilafin nisa'i. Tadi ada minimal usia haid. Bisa dikatakan haid kalau keluar setelah perempuan usia 9 tahun. Kalau maksimalnya usia itu tidak ada. Kalau maksimalnya jumlah darah ada 15 hari. Tapi kalau maksimalnya usia perempuan bisa dikatakan darahnya haid itu tidak ada. Usia berapapun seorang perempuan, asal darahnya masih memenuhi syarat haid, maka darahnya masih bisa dikatakan darah haid. Dan setiap perempuan ini akan berbeda-beda. Kalau dalam bahasa kedokteran namanya menopause. Sudah tidak keluar darah haid itu namanya menopause. Lah, usia menopause ini setiap perempuan berbeda-beda. Fa ba'duhunna yang qati'u anha fi nihayatil khamsina wa huwa al-aksaru. Sebagian perempuan itu berhenti mengalami haid atau mengalami menopause itu pada usia 50 tahun. Kebanyakan niki sesuai survei seperti yang sudah diteliti. Wa ba'duhunna qabla dzalika, tapi ada juga sebagian perempuan itu yang mengalami menopause sebelum usia 50, 40-an sudah mengalami, ada juga. Au ba'dahu biqalilin wala tu'addul mar'ah ya isatan illa idza balagot as-sittina. Kemudian seorang perempuan itu tidak dikatakan tua atau renta kecuali jika dia sudah berusia 60 tahun ke atas. Jadi kembali lagi, usia maksimal untuk haid itu tidak ada. Usia berapapun asalkan darahnya masih memenuhi syarat, maka masih bisa dikatakan darah haid. Wayang qati'u al-haid ma'al hamli war-radha'ah. Biasanya darah haid itu akan berhenti keluar saat seorang perempuan itu mengalami kehamilan atau sedang
menyusui, tetapi tidak menutup kemungkinan ada seorang perempuan hamil yang mengeluarkan darah. Jadi kita harus membedakan secara agama atau secara kesehatan. Kalau secara agama perempuan hamil kemudian dia keluar darah di tengah-tengahnya, asalkan itu masih memenuhi syarat haid, bisa dikatakan darah haid. Tetapi dalam segi kesehatan, jika ada perempuan hamil kemudian di tengah-tengah dia mengeluarkan darah, itu bisa jadi tanda bahaya. Jadi kita harus bisa membedakan ini mau arahnya ke syariat atau ke kesehatan. Dan kalau hukumnya secara syariat, selama memenuhi syarat haid. Tetapi kalau dalam segi kesehatan, kalau ada perempuan yang hamil kemudian mengeluarkan darah, bisa diperiksakan mungkin ada gangguan atau bahaya yang terjadi pada janinnya. Darah haid juga bisa berhenti karena menyusui. Ada beberapa orang yang kalau masih menyusui eksklusif itu tidak mengalami haid. Nah, ini bisa menjadi KB alami, bisa jadi ya, tapi tetap hati-hati juga karena orang itu tidak selalu. Ada juga yang menyusui tapi tetap haid, ada juga. Jadi memang haid itu berbeda-beda. Darah perempuan itu tidak ada yang sama, tergantung perempuan tersebut, tergantung lingkungannya, tergantung hormonnya, tergantung gizi yang masuk ke dalam tubuhnya, banyak sekali faktornya. Bahkan psikologi atau pikiran itu pun sangat bisa mempengaruhi siklus haid seseorang. Wa inda hudusi maradin fi a'dha'i tanasili, bisa juga haid itu berhenti karena adanya penyakit yang menyerang pada organ reproduksi. Artinya apapun kita sebagai seorang wanita harus bisa lebih berhati-hati atau lebih waspada dengan diri kita sendiri, khususnya terhadap organ reproduksi, karena organ reproduksi perempuan itu berada di dalam, ada rahim, ada leher rahim, ada mulut rahim dan lain sebagainya. Maka kita harus lebih waspada agar penyakit-penyakit yang tidak diinginkan itu bisa dideteksi secara dini. Jadi setiap orang pasti punya siklus normal atau warna darah normal, bau darah atau bau keputihan yang normal. Maka jika suatu hari, suatu saat, kemudian siklus itu berubah, misalnya jadi lebih banyak, jadi lebih lama, atau jadi lebih sedikit, atau warnanya jadi berbeda, baunya tidak sama, maka kita harus lebih waspada. Saya kenapa? Saya kenapa kok jadi begini? Saya ada apa dengan organ reproduksi saya dan lain sebagainya. Dari sini, kalaupun nanti terjadi sesuatu gangguan pada organ reproduksi, bisa dideteksi lebih awal. Jadi kita sebagai perempuan harus lebih waspada dengan selalu memperhatikan cairan-cairan atau darah, lendir yang keluar dari organ reproduksi kita. Wa idza ja'at al haidh fala tusolli wala tasumi wala tatufi bil ka'bati. Ini pun tadi sudah membahas tentang beberapa syarat-syaratnya haid. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkara-perkara yang diharamkan ketika haid. Kalau orang itu haid, apa saja hal yang diharamkan? Yang pertama, idza ja'ati al haidh fala tusolli wala tasumi. Yang pertama, orang yang haid itu tidak boleh sholat, fala tusolli dulu. Tidak boleh sholat, dan sholatnya ini tidak perlu diganti. Karena apa? Karena sholat ini dilakukan berulang-ulang, dalam sehari bisa 5 kali. Maka para ulama menganggap itu sebagai masyaqqat atau beban yang berat bagi seorang wanita kalau diwajibkan untuk mengganti. Jadi kalau ada seorang wanita kemudian haid selama 7 hari, maka sholat yang 7 hari itu tidak perlu diganti, kecuali sholat yang ditinggalkan orang haid itu tidak perlu diganti, kecuali sholat yang belum dia lakukan
saat darahnya keluar dan itu sudah masuk waktu sholat. Contoh, ada seorang perempuan keluar darah jam 1 siang. Itu kan sudah masuk waktu zuhur. Dia belum sholat zuhur. Maka nanti kalau dia sudah suci, dia punya hutang sholat zuhur. Sholat zuhur yang pertama kali dia keluar darah itu. Nah, atau misalnya dia keluar darah jam 4 sore, jam sakmenten iki nggih, sakmenten iki dia keluar darah, dia belum sholat asar, maka dia nanti kalau suci punya hutang sholat asar saja, nggih, zuhurnya mboten, kan zuhurnya sudah sholat tadi zuhurnya sudah sholat, kemudian asar jam segini belum sempat sholat, kemudian darah haid keluar, maka dia punya hutang sholat asar. Kalau haidnya datang, yang diganti hanya ketika sholat ketika haid itu datang saja, asar ya asar, zuhur ya zuhur, maghrib ya maghrib, isya nggih isya. Tetapi kalau waktu suci itu bisa merembet. Misal ada seorang perempuan jam segini ini suci, nggih, jam 4 ngeten dilihat darahnya sudah berhenti. Kemudian dia mandi, dia sholat asar. Nah, sholat duhurnya harus diganti. Karena duhur dan asar bisa dijamak. Jadi kalau sholat yang bisa dijamak dan dia suci di waktu yang akhir, maka sholat yang awal harus diganti. Dia suci di waktu isya, maka maghribnya harus diganti. Dia suci di waktu asar, maka duhurnya harus diganti. Tapi kalau dia suci di waktu maghrib, isyanya tidak usah diganti. Isyanya nanti aja, sholatnya waktu isya. Ngaten nggih. Jadi yang pertama tidak boleh sholat dan tidak perlu diganti. Kecuali sholat yang dia belum sholat ketika haid itu datang. Wala tasumi, tidak boleh berpuasa, puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, kalau darah haid ini keluarnya di bulan Ramadan, maka nanti puasa yang dia tinggalkan harus diganti. Berbeda dengan sholat tadi, ya. Kalau puasa harus diganti. Harus diganti selama belum mencapai Ramadan berikutnya. Kalau sudah mencapai Ramadan berikutnya dan dia belum membayar hutang puasanya, maka dia wajib membayar fidyah. Membayar fidyah saja apa sama puasanya? Ya, dua-duanya. Puasanya tetap tidak akan gugur hanya karena membayar fidyah saja. Kalau dia tidak puasanya dikarenakan haid atau nifas. Nanti lagi harus dibedakan, tidak puasa itu sebabnya apa? Kan macam-macam, sakit misalnya, haid, nifas, atau dia tua, atau dia tidak kuat puasa, dia sakitnya koma yang nggak sadar, atau memang dia sudah pikun. Nah, jadi dilihat-lihat, atau dia hamil, atau dia menyusui. Nah, ini harus dibedakan. Tidak semuanya itu selesai dengan hanya membayar fidyah saja. Tetapi ada yang harus diganti dengan puasa. Ada yang harus diganti dengan puasa dan membayar fidyah. Ada yang cukup dibayar dengan fidyah saja. Nah, ini perinciannya lebih rinci itu ada di kajian Ibanah wal Ifadah yang khusus haid di hari Kamis itu, ya. Jadi khusus untuk sore ini kita hanya membahas garis besarnya saja. Seorang perempuan yang mengalami haid dan dia tidak puasa di bulan Ramadan, maka harus diganti. Wala tatufi bil Ka'bati, yang ketiga tidak boleh tawaf. Jadi kalau dia sedang berhaji tidak boleh tawaf. Wala taqra'il Qur'an, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tidak boleh kecuali kalau niat zikir atau niat untuk menjaga hafalan. Misalnya dia itu seorang hafidhoh, kalau nggak didres nanti hafalannya hilang, maka boleh bagi dia untuk selama haid tetap dibaca Qur'annya dengan niat berzikir, boleh. Wala tamsihi, tidak boleh menyentuh atau membawa Al-Qur'an. Kalau haid tidak boleh. Wala tadkhulil masjid illa lil mururi hatta tadhuri min haidatika. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh masuk ke masjid sampai nanti ditunggu sampai dia suci. Kenapa kok tidak boleh? Karena dikhawatirkan darahnya akan menetes dan mengotori masjid. Nah,
Kalau sekarang bagaimana? Kan sekarang pembalut itu sudah macam-macam, sudah panjang, sudah lebar, sudah ada sayap, dan lain sebagainya. Gitu. Teknologinya, katakanlah teknologinya sudah canggih sekali sehingga kemungkinan menetes itu 0,00% kata misalnya. Gitu. Tetap saja apakah nanti dengan dibalut dan sebagainya itu membolehkan seorang perempuan duduk di dalam masjid untuk mengikuti kajian misalnya dan untuk apapun itu karena sudah benar-benar terjaga darahnya, tetap hukumnya paling pol adalah makruh, tidak sampai boleh. Jadi tetap saja orang yang sedang mengeluarkan darah haid tidak boleh masuk ke dalam masjid atau berdiam diri duduk di dalam masjid, sudah di luar saja. Wa yahrumu 'ala rajuli ayyutalliqa imra'atahu wa hiya haidun, yang selanjutnya diharamkan bagi seorang laki-laki itu mencerai istrinya jika dia dalam keadaan haid. Jadi ditunggu nanti kalau sudah suci, siapa tahu nanti kalau sudah suci nggak jadi mencerai. Kenapa? Kok tidak boleh? Kok haram? Karena akan memperpanjang masa iddahnya. Kata lo nggih, kasihan istrinya nanti kalau masa iddahnya lebih panjang. Tapi kalau misalnya dicerai di waktu haid, jadi nggak cerainya? Jadi boleh. Boten boleh, maksudnya jatuh, talaknya jatuh, tapi haram. Illa idza talabat minhu dzalika, kecuali kalau memang si perempuan itu yang meminta hal tersebut. Tetap jatuh, tetap tertalak, ngoten lho, tetapi hukumnya haram. Wala ba'sa bi qiraati syai'in minal Qur'an taqsidina bihi dzikrillah. Nah niki wau nggih, tidak boleh membaca Al-Qur'an, tetapi kalau membacanya itu diniati zikir kepada Allah maka boleh. Nah, diperbolehkan. Misal zikir itu kados napa to? Zikir itu misalnya jenengan mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Bismillah ini kan ayatnya Quran nggih. Nah, tapi boleh karena kita niat zikir. Kita mau pergi mengucapkan doa subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina, itu kan juga ayat Al-Qur'an. Boleh karena diniati zikir. Nah, wa tahassunu minasyirri wa yasihu aqdu shaumi qabla al-ghusli idza in qata'a adam lailan. Dan puasanya orang yang sudah selesai haid, ngeten nggih, sah puasanya orang yang belum melaksanakan mandi asalkan darahnya berhenti di waktu malam. Contoh niki nggih. Dia jam 3 bangun, kemudian dilihat darahnya sudah bersih, atau mungkin jam 2 ngoten nggih, dilihat darahnya sudah bersih, kemudian dia sahur dulu misalnya, wis pokoknya aku sahur, mandine engko sik, sing penting sahur dulu. Nah, takutnya nanti waktunya habis. Kemudian dia makan sahur, dia berniat, setelah makan sahur ternyata dia tertidur. Nah, dia keturun tangi-tangi pun bar subuh, ngoten. Nah, walaupun belum mandi, belum sempat mandi, ngoten nggih, kemudian dia bangun sudah subuh, puasanya tetap sah asalkan darahnya memang berhenti sebelum fajar shadiq dan dia sudah berniat sebelum fajar shadiq muncul. Ngoten nggih. Termasuk juga orang yang berhubungan suami istri misalnya. Setelah berhubungan suami istri, kemudian keturun, tangi-tangi pun bar subuh, ngoten. Nah, asalkan dia tadi sudah berniat di malam hari, ini tetap puasanya tetap sah. Walaika qada'u shaumi min Ramadan al-awwal qabla ayyatiya Ramadan as-sani. Nah, ini tadi bagi orang haid yang meninggalkan puasa bulan Ramadan, puasa wajib, maka dia wajib mengganti puasanya sebelum sampai Ramadan berikutnya. Wa in ta'akhkhara li ghairi udrin fa alaiki al-qada'u wal kafaratu allati hiya it'amu miskinin an kulli yaumin muddan. Kalau sampai dia ini teledor atau sembrono sampai kemudian masuk Ramadan berikutnya dan dia belum ngodoi posone dhek sing ditinggalkan karena haid itu, maka dia harus mengkodok, nggih, fa'alaiki al-kodok wal kafaroh. Puasanya tetap, hutang puasanya tetap. Kalau hutang puasa 7 dino ya tetap 7 dino. Nah,
wajib mengganti dengan kodok puasa wal kafaroh dan membayar fidyah atau kafar, bayar denda. Ngoten lho, salahmu dhewe ora ndang mbok sahur didenda. Utang posone tetep tapi ditambahi denda. Dendane napa? It'amu miskin angkuli yaumin muddan, memberi makan orang miskin atau memberikan bahan makanan kepada orang-orang miskin satu hari hutang puasa itu 1 mud. 1 mud niku 7 on. Di misal gadah utang poso 10 hari atau 7 hari, maka nanti dia mengeluarkan fidyahnya 7 kali 7 sama dengan 49 on. Berarti 5 kilo. Nah, 5 kilo diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau bisa itu mustahik zakat itu loh, fakir, miskin, gharim ya boleh. Nah, niku. Jadi kodok puasanya tetap ditambahi bayar kafarot atau bayar fidyah. Washolatu alfaitatu la tuqdi mutlakon, sedangkan sholat yang ditinggalkan selama dia haid seperti tadi ya, haid 7 hari, maka secara mutlak 7 hari tersebut tidak perlu diganti, kecuali yang tadi, kecuali sholat yang belum dia lakukan saat haidnya datang. Wa in kasurat li annaha tatakarrara wa bidzalika minas syu'ubati ma la yakhfa. Kenapa? Walaupun yang ditinggalkan itu banyak sholatnya, misal dia haid 12 hari, kan itu banyak sekali, 12 kali 5, 60 kali sholat. Walaupun banyak sekali sholatnya yang ditinggalkan, tetapi dia tetap tidak wajib untuk mengganti. Kenapa? Li'annaha tatakarrara, karena memang sholat itu berulang-ulang. Ada banyak sekali dalam suatu hari, bisa 5 kali. Maka ulama menganggap sulit atau berat bagi seorang perempuan kalau harus mengganti sholatnya. Wal jima'u fil haidi minal kabairi. Niki masih agak panjang, kita teruskan minggu depan mawon nggih. Untuk hal-hal yang diharamkan ketika haid. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari ngaji kita sore hari ini, yang pertama adalah syarat haid. Syarat haid yang pertama, seorang perempuan darahnya bisa dihukumi haid kalau dia sudah mencapai usia minimal haid, yaitu 9 tahun hijriyah. Kemudian syarat yang kedua, darahnya mencapai 24 jam minimal atau paling sedikit, dan paling banyaknya 15 hari, maksimalnya 15 hari. Nah, niki syarat darah bisa dikatakan haid. Syarat yang ketiga tadi dikatakan daurnya sebulan sekali, artinya bisa dikatakan darah haid kalau keluar setelah masa suci minimal 15 hari. Jadi kalau sucinya belum 15 hari kemudian dia keluar darah lagi, darahnya belum bisa dikatakan darah haid. Jadi kesimpulannya sementara adalah ini. Untuk selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.